Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciletri Anjeli, NIM 19631041. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan mengenai materi fikih kontemporer. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu zakat dalam permasalahan kontemporer. Bagian A, tanah yang disewakan, siapa yang wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya? Ada beberapa di kalangan ulama menetapkan hukumnya. Yang pertama itu, menurut jumhur ulama, dia berpendapat bahwa si penyewalah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Di sini dia beralasan bahwasanya karena yang dizakatkan adalah hasil dari tanah tersebut, bukan tanahnya. Yang kedua itu menurut Abu Hanifah dan pengikutnya. Mereka ini berpendapat bahwa si pemilik tanah lah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Karena dari tanah tersebutlah dia mendapatkan hasil yang diperoleh. Tanpa tanah dia tidak mendapatkan hasil yang diperoleh. Pendapat ketiga itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam At-Tsauri. Mereka ini berpendapat bahwa si penyewalah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini sama dengan pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur ulama tadi. Mereka sama-sama berpendapat si penyewalah yang wajib mengeluarkan zakatnya, karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil dari tanahnya, bukan tanahnya. Dari pendapat-pendapat tadi, fuqaha sepakat bahwa si penyewalah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Maka dalam sebidang tanah yang tidak ditanami, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Dilihat dari hasilnya bahwa si penyewalah yang memiliki hasil yang sempurna tersebut. Selanjutnya bagian B itu dimana kita akan membahas hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembangunan masjid. Di sini ada beberapa pendapat para ulama, yaitu yang pertama, pendapat pertama yaitu menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa dilarangnya menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid. Di sini mereka beralasan bahwasanya kata fisabilillah adalah berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua yaitu menurut Ar-Razi dan Al-Kasani, mereka ini berpendapat bahwa boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid. Di sini kata mereka, kata fisabilillah adalah sesuatu yang memiliki nilai kebaikan. Di sini ada perbedaan antara sebagian besar ulama dan pendapat Ar-Razi atau Al-Kasani. Pendapat ketiga itu menurut Syekh Yusuf Al-Qadawi. Di sini dia berpendapat bahwa boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid ketika darurat. Sebenarnya hukumnya tidak boleh, tapi karena zakat dapat digunakan untuk pembangunan masjid ketika tidak ada dana lain untuk membangun tempat ibadah tersebut selain dana zakat. Selanjutnya ke poin C, itu dimana kita akan membahas zakat profesi dan cara mengeluarkannya. Terlebih dahulu kita mengetahui bahwa zakat profesi itu adalah zakat yang harus dikeluarkan atau harus dibayar terhadap hasil profesi atau hasil usaha seseorang. Di sini artinya bahwa semua pemasukan dari hasil profesi seperti gaji, upah, honor, insentif, dan sebagainya harus kita wajibkan untuk menzakatkan, baik itu berupa tetap maupun tidak tetap. Nah, yang wajib atau yang penghasilan zakat profesi itu biasanya dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulan ataupun setiap tahun setelah mencapai haul dan nisabnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kedua, itu dimana kita akan membahas zakat dan pajak. Bagian A itu dimana kita akan membahas persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Pertama-tama kita akan membahas persamaan terlebih dahulu. Persamaan zakat dan pajak itu yang pertama, zakat dan pajak masing-masing merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh setiap umat muslim atau
umat Islam yang telah memenuhi syarat. Yang kedua, itu poin kedua, zakat dan pajak masing-masing diserahkan kepada lembaga yang berwenang, seperti pajak diserahkan kepada lembaga pemerintah atau lembaga negara, sedangkan zakat itu kita serahkan kepada lembaga pengelolaan zakat atau amil zakat. Perbedaan antara zakat dan pajak. Yang pertama yaitu zakat mengandung arti kesucian, tumbuh dan berkembang, sedangkan zakat mengandung arti beban yang sangat berat. Poin kedua yang mana membedakan antara zakat dan pajak yaitu zakat merupakan rukun Islam dan termasuk ibadah yang harus diniatkan, sedangkan pajak tidak termasuk rukun Islam dan tidak perlu pakai niat. Yang ketiga itu dimana ketentuan hukum zakat ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan berlaku untuk semua umat Islam kapan dan di mana saja. Sedangkan pajak yaitu hukumnya ditentukan oleh pengusaha dan hanya berlaku di negara tertentu saja. Antara zakat dan pajak mana yang didahulukan? Di sini zakat dan pajak sama-sama wajib dalam bidang harta menurut Islam, karena zakat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Sedangkan pajak yaitu merupakan aturan dari pemerintah yang harus kita jalankan. Karena Allah sendiri menyuruh kita atau menyuruh umat muslim untuk memenuhi atau menaati ulil amri atau pemerintah. Namun kebanyakan dari masyarakat lebih mengutamakan untuk membayar pajak daripada zakat, karena mereka beranggapan bahwa pajak itu lebih nyata daripada hukum zakat. Selanjutnya kita beralih ke poin C, di mana kita akan membahas dualisme antara zakat profesi dan pajak penghasilan. Di mana di Indonesia seorang wajib pajak juga merupakan wajib zakat atau muzaki. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Wajib Zakat dan Undang-Undang Wajib Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 36 itu Tahun 2008. Nah, beban ini makin bertambah dengan adanya beban kemiskinan. Padahal seharusnya dengan peningkatan atau penerimaan pajak berkolerasi negatif dengan angka kemiskinan, yaitu jika pendapatan pajak meningkat, maka miskin atau tingkat kemiskinan berkurang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Itu bagian ketiga di mana kita akan membahas jual beli saham dan permasalahannya. Yang pertama itu pengertian saham terlebih dahulu. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Di sini saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau tanda terima modal seseorang atau sepihak atau modal usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbesar. Selanjutnya itu menurut Husnam Suar pada tahun 2008 dia berpendapat bahwa saham adalah secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan dari organisasi pemodal yang menerbitkan sekuritas tersebut. Nah, di sini berdasarkan pengertian para ahli di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang di dalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Selanjutnya kita ke bagian B, itu dimana kita akan membahas hukum saham. Di sini ada beberapa macam saham dan hukumnya. Yang pertama itu saham biasa atau sering kita sebut sebagai common stock. Di sini ada juga karakteristik dari saham biasa, yaitu tujuan investor atau pemilik saham jenis ini biasanya adalah ingin mendapatkan
pembagian dari dividen atau keuntungan usaha perusahaan tersebut jika terjadi kenaikan harga. Jadi secara hukum dari prinsip syariat Islam tidak mengapa jika memiliki saham jenis ini. Nah, karenanya tidak ada keraguan bahwa memberikan dan memperjualbelikan saham jenis ini adalah halal. Yang kedua itu saham istimewa atau sering disebut dengan preference atau preference stock. Nah, di sini karakteristik saham istimewa ini merupakan gabungan dari karakteristik obligasi dan karakteristik saham biasa. Nah, di sini ada beberapa hak yang membedakan antara saham preference dengan saham biasa, yaitu yang pertama, mendapatkan dividen atau mendapatkan keuntungan usaha perusahaan tersebut dalam jumlah yang terjamin dan tetap dalam presentasi atau suatu bunga. Nah, pemegang saham jenis ini tetap menerima dividen atau keuntungan dari perusahaan tersebut walaupun kinerja kerjanya atau kinerja perusahaan sedang merugi. Nah, di sini para ulama ahli fikih zaman sekarang sepakat untuk mengharamkan penerbitan atau memperjualbelikan saham jenis ini dengan beberapa alasan. Yang pertama, dia beralasan bahwa para pemilik saham preference atau saham istimewa ini tidak memiliki kelebihan yang menyebabkannya mendapatkan perilaku istimewa ini. Nah, padahal keuntungan dalam usaha hanya diberikan kepada pemilik modal usaha dan atau dalam keahliannya. Nah, yang ketiga yaitu saham kosong, di mana saham kosong biasanya diberikan atas kesepakatan pemegang saham lainnya itu kepada pihak-pihak yang dianggap atau diharapkan bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, di sini para penerima saham kosong ini berhak mendapatkan dividen atau keuntungan dari perusahaan tersebut, dari keuntungan bersih perusahaan tersebut. Nah, di sini saham ini memiliki berbagai perbedaan atau perbedaan dari saham biasanya, yaitu saham kosong tidak memiliki nilai nominal yang tertulis pada lembar saham, sehingga hanya sebatas mendapatkan dividen atau hanya mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu pemegang saham kosong tidak berhak menghadapi reps dan juga tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam melaksanakan atau kebijaksanaan dan arah perusahaan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke bagian C, yaitu zakat saham. Di sini ada beberapa ketentuan mengenai zakat dalam perdagangan. Yang pertama itu harta yang dizakati adalah harta yang hendak diperdagangkan. Sementara barang yang tidak diperdagangkan tidak diperhitungkan dalam zakatnya. Yang kedua itu untuk barang yang dijual diperhitungkan zakatnya mengacu pada harga pokok dan bukan harga jual. Nah, karena untuk harga jual di sana sudah ada tambahan margin atau tambahan atau keuntungan. Sementara keuntungan itu baru didapatkan jika barang tersebut sudah laku dijual atau terjual. Selanjutnya ketiga yaitu penegasan. Nah, penegasan aset yang tidak dijual seperti gedung, perlengkapan, kendaraan dan sebagainya tidak diperhitungkan dalam zakat. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ada beberapa macam-macam zakat atau berapa ketentuan dalam mengenai zakat dalam perdagangan. Selanjutnya di sini ada tujuan pemilik saham. Nah, di sini secara umum pemilik saham bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu pemilik saham untuk diperdagangkan. Nah, di sini dia membeli saham bukan untuk investasi, tapi untuk dijual di pasar malam. Yang kedua itu pemilik saham dalam rangka investasi. Nah, di sini dia membeli saham untuk mendapatkan dividen atau keuntungan dari usaha tersebut
dan pembagian keuntungan dari perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan keempat, di mana kita akan membahas pasar uang dan bursa valuta asing. Di sini pengertian pasar uang. Nah, pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi dapat diperjualbelikan. Nah, di sini fungsi dari pasar uang yaitu sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Ada beberapa fungsi dari pasar uang. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU, dan menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada pun ciri-ciri dari pasar uang. Yang pertama yaitu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua itu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang. Selanjutnya bagian B yaitu pengertian valuta asing. Nah, di sini valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kelima, di mana kita akan membahas multi-level marketing dalam ekonomi Islam. Yaitu yang pertama, itu pengertian dari multi-level marketing atau MLM. Multi-level marketing atau MLM secara etimologi berarti pemasaran yang berjenjang banyak. Nah, di sini MLM merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Nah, di sini dalam kata lain, multi level marketing atau MLM dapat dikatakan sebagai pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan yang biasanya dikenal dengan istilah offline atau tingkat atas dan downline itu tingkat bawah. Nah, di sini offline atau promotor adalah anggota yang sudah menjadi anggota terlebih dahulu. Sedangkan bawahan atau downline adalah anggota baru yang mendaftarkan atau direkrut oleh promotor tersebut. Yang kedua itu menurut Syekh Dr. Abdullah bin Nasir Asyumi menerangkan bahwa MLM ada juga syaratnya, syarat yang halal. Yang pertama itu orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Nah, yang kedua itu harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM tidak boleh lebih mahal daripada harga wajar untuk produk sejenisnya. Yang ketiga yaitu orang yang ingin memasarkan produknya tidak harus untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi anggotanya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menurut Syekh Sholih Al-Munajjid, di sini beliau menerangkan bahwa sistem semacam ini termasuk samsaro atau makelar memasarkan produk orang lain yang mubah karena berbeda dengan MLM berbentuk piramida atau berjenjang dilihat dari beberapa alasan. Yang pertama itu dia beralasan bahwa orang yang ingin memasarkan produk tidak disyaratkan membeli barang tersebut atau menyewakan atau menyerahkan sejumlah uang untuk menjadi anggota. Nah, yang kedua itu barang yang dijual
benar-benar dijual karena orang yang membeli itu tertarik, bukan karena ia ingin menjadi MLM. Yang ketiga itu orang yang menawarkan produk mendapatkan upah atau bonus tanpa diberikan syarat yang menghalangi ia untuk mendapatkannya. Nah, yang keempat itu adalah orang yang memasarkan produk mendapatkan upah atau bonus dengan kadar yang sudah ditentukannya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan terakhir, yang mana kita akan membahas penjualan di atas harga kontan karena kredit. Yang pertama itu kita membahas pengertian jual beli dalam Islam terlebih dahulu. Di sini jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda, atau harta benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Nah, di sini ada juga jual beli menurut istilah atau etimologi. Yang pertama itu secara istilah, yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, sedangkan menurut etimologi, yaitu pengertian jual beli adalah menurut bahasanya adalah tukar menukar secara mutlak atau secara nyata. Nah, di sini untuk lebih jelasnya tentang pengertian jual beli dapat dilihat secara langsung, yaitu Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti. Yang pertama itu arti khusus. Dalam arti khusus, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang seperti emas dan perak dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Kedua itu arti umum. Arti umum dan jual beli adalah tukar menukar harta dengan cara yang khusus. Harta mencakup zat atau barang ataupun uang. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan syarat. Nah, selanjutnya itu bagian B, di mana kita akan membahas landasan hukum jual beli. Nah, di sini dasar hukum yang disyariatkan dalam jual beli Islam adalah yang pertama itu dalam Al-Quran. Nah, di sini jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keluasaan darinya untuk hamba-hambanya. Nah, di sini ada juga dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah mengenai jual beli, yang artinya di mana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya itu menurut hadis. Nah, hadis ini menerangkan tentang jual beli, yaitu di mana sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan. Itu dasar hukum ijma'. Nah, di sini para ulama fikih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya kita akan memasuki ke bagian C, itu membahas tentang bolehkah harga di atas kontan karena sistem kredit. Nah, di sini ada juga hukum jual beli kredit. Para ulama menyebut praktek di atas dengan istilah bai'ut taksid, yang artinya atau jual beli kredit. Nah, dengan tambahan harga. Menurut pendapat yang kuat, di sini hukumnya adalah boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu harga, jumlah angsuran serta besaran tiap angsuran harus ditentukan sebelum berpisah, dan barang harus ada saat akad. Nah, di sini ada juga dalilnya, atau Allah berfirman, yang artinya di mana? Dan Allah menghalalkan jual beli.
dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 275. Maka atas dasar itu, jika semua pihak rela dengan salah satu tawaran, maka itu merupakan jual beli yang dibolehkan dalam syariah, karena hukum asal jual beli adalah boleh. Asy-Syafi'i mengatakan, pada prinsipnya semua jenis jual beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulnya. Nah, itulah beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.